Pernah kepikiran nggak gimana kesulitan hidup justru bisa membentuk seseorang jadi pemimpin yang hebat? Kali ini kita bakal telusuri sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Dari seorang gembala sederhana jadi manajer yang sangat dihormati. Ini bukan cuma cerita tentang karir loh, tapi soal gimana karakter itu ditempa lewat berbagai ujian dan kesempatan. Pertanyaan besarnya ini nih, gimana ceritanya seorang anak yatim piatu yang hidupnya dimulai dengan kehilangan bisa membangun reputasi yang begitu kokoh sampai dipercaya buat memimpin bisnis besar? Yuk kita bedah jawabannya satu persatu. Oke, jadi bagian pertama dari perjalanannya ini dibangun di atas fondasi yang penuh ujian. Kehilangan itu udah jadi bagian dari masa kecilnya, tapi justru dari situlah ketangguhan seorang calon pemimpin mulai terbentuk. Nah, waktu itu ada tradisi di kalangan bangsa Arab, jadi ia dibesarkan di luar kota oleh seorang ibu susu, Halimah dari suku Bani Sa'ad. Kenapa? Karena lingkungan padang pasir itu dianggap ideal, udaranya lebih bersih, dan bahasanya dianggap lebih murni. Disinilah tahun-tahun awal pembentukannya dihabiskan, sebelum akhirnya dia kembali ke Mekah pas umur 5 tahun. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Tepat di usia 6 tahun, ia harus kehilangan ibunya, Aminah. Dan cuma 2 tahun setelah itu, kakek yang sangat menyayanginya, Abdul Muttalib, juga meninggal dunia. Bayangin, di usia 8 tahun, ia jadi yatim piatu sepenuhnya. Dan akhirnya diasuh oleh pamannya yang hidupnya juga sederhana, Abu Thalib. Tapi dia nggak pasrah gitu aja. Pekerjaan pertamanya adalah mengembala kambing. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi ini jadi semacam sekolah kehidupan pertamanya. Disinilah dia belajar soal tanggung jawab, soal sabar, dan soal gimana caranya memimpin walaupun dalam skala yang paling kecil sekalipun. Tapi takdirnya jelas bukan cuma di padang pengembalaan. Sebuah perjalanan besar akan segera membuka matanya pada dunia yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Momen itu datang pas usianya 12 tahun. Coba bayangin, 12 tahun, masih muda banget kan? Pamannya, Abu Thalib, ngajak dia ikut dalam sebuah kafilah dagang ke Syam. Nah, perjalanan inilah yang bakal mengubah perspektifnya selamanya. Di tengah perjalanan, ada satu pertemuan yang krusial banget. Seorang pendeta Nasrani bernama Bukhaira ngelihat ada sesuatu yang istimewa dari anak ini. Dia ngenalin tanda-tanda kenabian dan langsung kasih peringatan ke Abu Thalib. Cepat bawa dia pulang, lindungi dia. Walaupun perjalanannya singkat, dampaknya luar biasa. Untuk pertama kalinya, dia lihat langsung gimana dunia perdagangan bekerja, ketemu sama budaya-budaya yang beda, dan wawasannya jadi meluas, jauh melampaui batas-batas kota Mekah. Oke, beranjak dewasa, fokusnya mulai bergeser ke sesuatu yang nggak bisa dibeli, karakter. Inilah masa-masa di mana dia membangun sebuah reputasi yang nantinya jadi aset paling berharga dalam hidupnya. Orang-orang di Mekah sampai memberinya julukan yang nempel selamanya. Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Ini bukan sekedar panggilan loh, ini tuh kayak stempel pengakuan publik atas integritasnya yang luar biasa. Tentu aja, reputasi itu nggak datang tiba-tiba. Dia membangunnya lewat kejujuran sehari-hari. Dia juga ngejauhin kebiasaan buruk anak muda zaman itu dan lebih milih buat ngasah pikiran. Caranya, dengan dengerin para penyair di pasar, yang seringkali juga mengkritik praktik penyembahan berhala di masyarakatnya. Tapi, punya reputasi bagus aja nggak cukup. Reputasi itu harus diuji lewat tindakan. Nah, sebuah peristiwa penting bakal mengubahnya dari seorang pengamat yang kritis, jadi seorang pelindung yang aktif buat mereka yang tertindas. Pengalaman pertamanya dengan konflik besar itu terjadi di Perang Fijar, pas usianya antara 16 sampai 20 tahun. Perannya sih kecil, cuma ngumpulin anak panah buat paman-pamannya. Tapi dari situ dia lihat langsung betapa buruknya dampak dari sebuah perselisihan. Ini jadi pelajaran pahit soal pentingnya perdamaian. Nah, momen kuncinya datang setelah perang. Ada seorang pedagang asing dirampok di Mekah, dan ini mencoreng nama baik kota. Para pemimpin suku yang terhormat pun kumpul, bikin sebuah fakta yang namanya Hilfil Fudzul, sebuah sumpah buat melindungi siapapun yang dizalimi. Muhammad muda yang waktu itu umurnya 20-an, gak cuma setuju, dia maju dan secara aktif ikut bergabung dalam gerakan keadilan sosial ini. Jadi, kombinasi antara reputasi yang bersih dan komitmen pada keadilan, inilah yang akhirnya membuka pintu ke sebuah kesempatan profesional yang bakal mengubah hidupnya untuk selamanya. Di usia 25 tahun, pintu itu terbuka lebar. Khadijah, pengusaha wanita terkaya dan paling dihormati se-Mekah, lagi cari manajer buat ekspedisi dagangnya. Pamannya, Abu Thalib, langsung lihat ini sebagai kesempatan emas buat keponakannya yang bergelar Al-Amin.
Dan disinilah nilai sebuah reputasi benar-benar terbukti. Tawaran awal dari Khadijah itu 2 ekor unta muda, tapi Abu Thalib yang yakin banget sama karakter keponakannya bernegosiasi. Hasilnya, gajinya jadi 2 kali lipat, 4 ekor unta muda. Khadijah setuju, ini membuktikan kalau buat dia, kepercayaan itu jauh lebih berharga. Lalu gimana hasilnya? Sederhana tapi luar biasa. Misi dagang itu sukses besar. Ini pertama kalinya Muhammad memimpin ekspedisi sebesar ini, dan dia membuktikan kalau kepercayaan yang diberikan kepadanya sama sekali nggak sia-sia. Keuntungan yang didapat kabarnya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada yang bilang lebih dari 200%, melampaui semua ekspektasi. Ini jadi bukti nyata kemampuannya sebagai seorang manajer yang hebat. Tapi kesuksesannya ini lebih dari sekedar keuntungan. Dia membuktikan kepemimpinannya, dia belajar dari interaksi dengan berbagai bangsa dan keyakinan di sepanjang perjalanan, dan dia dapat wawasan baru soal politik regional. Dan yang paling penting, dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada bosnya, Khadijah. Jadi, inilah puncak dari perjalanan awalnya. Dari seorang anak yatim piatu yang menggembala kambing, menjadi seorang manajer ternama yang dipercaya dengan aset yang sangat besar. Sebuah transformasi yang dibangun di atas 3 pilar utama, integritas, ketahanan, dan keadilan. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng. Gimana semua pengalaman ini, pahitnya kehilangan, pelajaran di padang gembala, dan kesuksesan di dunia bisnis pada akhirnya membentuk sosok pria yang kelak akan mengubah arah sejarah dunia.